Setelah di part 1 kemarin kita bikin kerangka engine harnessnya dari gulungan kabel. Nah di part 2 ini kita bakal routing dan splicing. Apa itu routing? Kalau kalian belum tahu, routing itu adalah kita bakal laying si kabelnya di engine bay. Nah kita bakal potong sesuai dengan panjang yang diperlukan supaya nggak ada kabel yang kepanjangan atau apalagi kependekan. Sedangkan splicing adalah, splicing itu kita harus splicing, jadi kita bikin cabang. Nah apa yang dibikin cabang? Kita bikin cabang untuk 12 volt, 5 volt, dan ground sensor. Kenapa? Karena dari yang kemarin kita bikin itu belum ada untuk 12 voltnya. Saya Hozi, video hari ini saya akan bikin engine wiring harness baru dari scratch atau dari nol part 2. Kalau kalian belum nonton part 1 harus nonton dulu part 1-nya. Sebelum kita potong-potong kabel yang sudah kemarin kita capek-capek bikin di part 1, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pin out diagram, yang kedua adalah jenis wire, dan yang ketiga adalah labeling. Untuk pin out diagram ini adalah sebagai peta kalian selama perjalanan bikin engine wiring harness. Nah, setiap ECU itu pin out diagramnya berbeda. Jadi kalau kalian pakai Haltech, atau kalian pakai Link, atau kalian pakai Max ECU, atau kalian pakai Speeduino, seperti kasus saya ada saat video hari ini, kalian bisa dapatkan pin diagram ini di websitenya masing-masing. Jangan minta ke saya. Di part 1 banyak banget yang nanya ini kertas putih itu isinya apa. Nah ini bakal aku bahas. Untuk kasus ini aku pakainya itu Speeduino. Dia kebetulan ada 2 konektor, ada yang 24 pin dan ada juga yang 22 pin. Untuk yang 24 pin ini mayoritas isinya adalah output dari ECU ke engine. Sedangkan yang 22 pin ini mayoritas isinya adalah input dari engine ke ECU. Untuk isinya apa aja? Kalian bisa lihat ada intake RTM, coolant temperature sensor, torque position sensor. Sedangkan untuk pin yang 24-nya ini isinya adalah output. Nah, bisa dilihat di sini ada ignition, ini larinya ke coil, ada 1 2 3 4, kemudian ada VVT, ada boost, ada idle, ini untuk ke intake air control. Sesuai dengan namanya, ini ada gunanya masing-masing. Jangan sampai kalian salah nyolokin kabel atau salah narik kabelnya yang harusnya intake RTM, malah kalian colokin ke injektor yang akan bisa nyala mobilnya. Oke. Setelah paham dengan pin out diagram, kita geser ke jenis-jenis kabel yang sering aku pakai. Yang pertama adalah yang terbanyak adalah kabel untuk ukuran 0,5. 0,5 itu bukan luarnya tapi dalamnya. Ini dalamnya 0,5 dan harus otomotif grade. Selain 0,5 aku juga pakai ukuran 0,8. Ini ukurannya 0,8 mili. Selain 0,8 ini, aku pakai juga ukuran 1,6 mili. Nah, 1,6 mili ini aku pakai untuk 12 volt distribution. Jadi dari relay ini kita distribusin untuk coil, untuk injektor, dan untuk sensor-sensor lainnya. Ini pakainya jalur utamanya pakai yang 1,6. Nah, itu untuk kabel biasa. Ada juga kabel yang sangat-sangat spesial. Sangat-sangat spesial kayak martabak. Ini adalah kabel shielded atau shielded wire. Shielded wire ini aku pakai di cam sensor atau trigger sensor. Kenapa harus pakai shielded wire? Karena signal yang dikirim oleh cam sensor dan crank sensor itu berupa digital pulse yang udah aku bahas di video di part 1 kemarin. Digital pulse itu sangat-sangat sensitif terhadap radio interference. So, kalian harus pakai shielded wire yang dimana sekilas seperti kabel antena TV, di luarnya ada serabutnya lagi untuk menjaga supaya kalau ada gelombang elektromagnetik itu gak masuk ke kabel yang dalamnya ini, tapi dia di luar dan akhirnya nyambung ke ECU dan dibuang oleh ECU ke ground. Dan kemarin ada yang nanya di part 1, boleh nggak kalau shielded wire-nya pakai untuk audio? Nah jawabannya adalah nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, nggak boleh. Karena apa? Kalau untuk yang audio dia tidak didesain untuk high temperature serta tidak didesain untuk tahan oli dan lain-lain. Jadi intinya itu shielded wire-nya memang sangat-sangat lembek atau lemah. Jadi nggak kuat-kuat amat. Kalian memang harus pakai shielded wire yang automotive grade atau industrial grade supaya ini kabelnya atau engine wiring harness-nya bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Kalau kalian penasaran, kalian cobain deh. Kalian beli terus kalian pasang semua engine harness-nya, kalian bungkus pakai braided sleeve. Tapi untuk kabel cam dan cranknya kalian cobain pakai yang untuk audio. Nah, nanti kalian bakal menyesal dan kalian pasti tahu rasanya seperti apa itu. Selama sebulan awal oke, kesana-sana pasti ada trouble. Dan poin yang ketiga adalah labeling. Labeling ini gunanya seperti marka jalan ketika kalian mau pergi ke suatu tempat. Nah, labeling ini sangat-sangat berguna karena kalian tidak perlu nge-cross check antara kabel ini tuh larinya kemana dengan pin out diagram yang kertas putih tadi. Kalian tinggal lihat aja ujungnya ini ada apaan, kabelnya tulisannya apa. Nah, itu berarti adalah pin outnya. So,
kalian tinggal tarik kabel-kabelnya kemana. Jadi resiko untuk routing salah atau salah potong kabel, atau ini kabel harusnya ke bagian sana malah ke sini, itu lebih bisa kita minimalisir. Jadi labeling adalah sesuatu yang memang sangat-sangat penting juga, supaya kalian nanti nggak harus bolak-balik lihat pinout diagram, ini kabelnya untuk apa, ini kabelnya kemana larinya gitu, karena ini sudah kita tandain terlebih dahulu gitu. Setelah paham dengan pinout diagram, jenis-jenis kabelnya sudah paham juga, dan ini labelingnya sudah kalian kerjain semuanya, kita bisa masuk ke tahap routing. Routing itu adalah kita layouting, kita mapping mau posisinya mau seperti apa. Jadi nanti kita bakal potong semua kabel-kabel yang lebih ini. Setelah kita potong, kita tahu ini masing-masing sensor perlu kabelnya panjangnya seperti apa. Tapi yang patut diperhatikan adalah untuk masuk dalam kabinnya via mana masuk kabelnya. Untuk tipikal Nissan Silvia biasanya dia memang selalu lewat penumpang, atau mayoritas mobil lain lewat penumpang, kecuali si Zebra ya itu lewat pantat. Untuk ekstra kabel atau panjang kabel yang ke bagian kabinnya juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti ketika kalian lihat di dalam ternyata kabelnya kependekan. Nah sekarang ya rule of thumb-nya segini lah, sampai ngelewatin dashboard kalian atau sampai ke pintu, karena jangan sampai kependekan juga. Jadi untuk routing kuncinya adalah planningnya harus mantap, prediksi kalian juga harus jago. Jangan sampai kalian ini kabelnya rencana mau nempelinnya di sini nih, tapi ternyata nggak bisa kalau di sini, ya kan repot juga. Jadi planning serta prediksi kalian harus jago. Oke, untuk routing ini kita harus laying dulu semua wiring harnessnya di engine bay kalian. Jadi lebih enak memang close chassis dan engine memang sudah nempel. Ini kita masukin ke lubang antara engine bay dengan kabin melalui firewall. Jangan sampai terlalu pendek juga, bagian dalamnya nanti repot. Nah untuk awalnya jangan sampai juga ini kabelnya pabelit. Kalau kalian nggak tahu pabelit kayak itu kusut, harus kita atur supaya nggak ada kabel yang muter-muter, dan kita lock untuk bagian bending yang awalnya. Nah ini bending awalnya sangat krusial, karena kalau bending awalnya kalian ternyata tidak diperhitungkan, jadinya kedepannya juga bakal jadi kacau ini semua ukuran. Nah ini juga untuk belokan kedua, kita belokinnya di belakang engine bay pas di sebelum injektor. Kita laying semua langsung disumputin, karena nanti bakal berubah juga kalau nggak kalian langsung sumputin si kabelnya itu. Ya kurang lebih seperti ini, harus pede, harus oke banget, jangan sampai ada yang bergeser-geser lagi. Gaspol. Ini untuk injektor 1, ini untuk injektor 2, ini untuk injektor 3, dan ini untuk injektor 4. Jangan lupa sekuensinya. Ini adalah injektor A, ini adalah injektor D, ini adalah injektor B, dan ini adalah injektor C. Jadi sekuensinya harus ngikutin firing order. Setelah dengan sekuensi injektor kalian bisa potong injektornya sesuai panjang masing-masing injektor tuh, urutan panjangnya pas berbeda. Dan setelah kalian potong, kalian kasih label lagi, karena label yang lama itu nempel di kabel yang lamanya, kan ini kabelnya kita potong. Untuk TPS-nya juga sama, dan sensor-sensornya sama. Ini harus dilebihin ya, jangan sampai kalian terlalu nekuk si kabelnya, hati-hati. Setelah kita potong, jauh lebih terlihat lebih simple untuk wiringnya sekarang, karena memang panjangnya sesuai dengan yang diperlukan, nggak terlalu panjang juga dan nggak terlalu kependekan. Namun ini semua hanya baru ada grounding aja atau signalnya aja. Contohnya ini injektor hanya ada groundingnya aja dari ECU, karena injektor ngebuka itu dikasih grounding oleh ECU, sedangkan 12 voltnya itu kita kasih konstan melalui relay. Begitu pula untuk idle atau intake air control serta VTC atau VVT-nya, dia memang hanya dikasih signal PWM oleh ECU. Sedangkan untuk intake air temp, TPS dan coolant temperatur, dia pakai 5 volt yang kita kasih dari ECU. Jadi ECU ini memang ngeluarin 5 volt dan sensor ground. Nah yang hitam ini. Untuk semua ini, untuk 3 ini kita kasih 5 volt. Jadi kita bakal splicing untuk yang 5 voltnya, serta kita bakal tarik 12 volt kemudian ke relay. Dari relay baru kita distribusin ke semua, ke injektor, ke cam angle sensor, kemudian ke VTC, kemudian ke idle, dan ke coil juga. Nah sekarang kita tambahin dulu 12 voltnya, dan kita tambahin juga untuk grounding lainnya. Kita splicing sekarang. Karena 5 volt dan ground sensor itu hanya ada satu pin out dari ECU, jadi harus kita bagi-bagi untuk semua sensor yang memerlukan 5 volt dan ground sensornya. Set. Oke, ini untuk yang 5 voltnya sudah selesai. Beberapa sensor yang perlu 5 volt adalah intake air temp, throttle position sensor, kemudian coolant temperature sensor, dan spare input 1 dan 2. Ini aku pakai untuk fuel pressure dan oil pressure. Untuk 5 voltnya udah selesai, sekarang kita lanjut ke 12 volt. Untuk 12 voltnya aku bakal tarik satu kabel dari dinamo starter, jadi dia langsung nyambung ke aki, yang dimana bakal aku pakai kabel yang warna merah besar ini atau yang kuning, aku belum tahu, nanti aku hitung-hitung dulu. Tarik dari aki ke sini, ikutin yang ini, terus masuk ke dalam kabin. Kemudian di dalam kabin aku bakal pakai relay 4 kaki serta sikring 1 biji. Nah
kalau itu dinyalain, kalau kita kunci kontaknya lah, si kring itu bakal nyambung, yang dimana bakal nyambung kabel yang tadi. Kemudian dia bakal distribusiin 12 volt ke depan lagi satu, dan ke ECU. Nah, untuk yang kedepannya aku pakai kabelnya agak sedikit besar karena ini sebagai jalur utamanya. Nanti di depan sini bakal kita bagi-bagi ke bus control, kemudian ke injektor, kemudian ke idle control, kemudian ke VTC, dan ke coil juga. Langsung aja kita timelapse, karena kalau nggak timelapse kalian pasti bakal tidur. Setelah melewati backbone 12 volt yang kabel 1,5 mili, sisanya aku pakai kabel yang 0,8 mili untuk masing-masing outputnya. Karena biar kabelnya nggak begitu gede, jadi backbone-nya aja yang pakai kabel 1,5 mili, sisanya pakai yang kecil juga oke-oke aja. Oke, sekarang sudah siang hari, ini sudah selesai untuk distribusi 12 voltnya dan splicing-splicingnya. Yang pertama aku mulai dari mana ya? Nah, di sini aja deh. Ini untuk cam angle sensor sudah ada 4 wire. 2 wire di dalam shielded ini, kemudian 2 wire lagi ini 12 volt, dan ini adalah sensor ground. Yang kedua adalah untuk intake airtime. Intake airtime ini dia perlunya 5 volt serta kabel signal ke ECU. TPS ini dia pakai ground ya, jadi 5 volt ground dan ada signal ke ECU juga. Nah, untuk coolant time juga ini dia pakainya 5 volt dan signal ground ke ECU. Nah, selanjutnya adalah kabel kuning. Kabel kuning ini sebagai source atau sebagai sumber untuk 12 volt di semua ini. Dah, itu aja. Gampang kan? Setelah part 1 kemarin kita bikin, part 2 ini kita splicing, kasih ground di masing-masing yang mana yang perlu ground, kasih 5 volt di mana yang perlu 5 volt, kasih 12 volt di mana yang perlu 12 volt. Karena dari ECU ini dia hanya ngeluarin grounding, jadi tidak ada power source-nya. Power source-nya itu kita dari yang kabel kuning ini lari ke belakang. Nah, di sini kita bakal pasang relay. Relay ini dia bakal aktif ketika kunci kontak mobil di onin, dia bakal ngasih 12 volt ke relay, dan akhirnya kabel yang kuning ini yang dari dinamo starter tadi yang dari aki bakal nyambung ke kabel yang merah ini. Kabel merah ini adalah sumber untuk semua 12 volt di wiring harness ini. Di part 1 kemarin kita bikin kerangka utamanya, kemudian di part 2 ini kita sudah mendistribusikan 12 voltnya, 5 voltnya, dan ground sensornya. Jadi ini wire sudah siap untuk dibungkus. Di part 3 kita bakal sleeving dan bakal pasang konektornya. Untuk diupdate follow Instagram UJBD, dan kalau video yang bantu jangan lupa klik tombol like-nya serta berikan saran dan komentar kalian di kolom komentar supaya video kedepannya lebih seru lagi dan lebih informatif lagi. Subscribe jangan ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di wiring part 3.